بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Sifat Salat Nabi oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji muqaddimah dari apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kitab ini Sifat Salat Nabi itu ditulis oleh beliau dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana salat Nabi SAW yang benar-benar berlandaskan hadis-hadis beliau. Karena sepanjang yang dipelajari atau sepanjang yang diamati oleh beliau, kebanyakan kitab-kitab yang menjelaskan tentang salat, maka penulisnya itu tidak lepas dari belenggu-belenggu madhabnya. Ya, penulisnya tidak bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu madhabnya. Sehingga kalau penulis sudah menulis suatu kitab berdasarkan madhabnya, maka berarti banyak di antara hadis-hadis Nabi SAW yang tidak dianggap di situ disebabkan bertentangan dengan madhabnya. Maka itulah yang melandasi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani untuk menulis kitab ini. Tapi sebelum kita memulai bab yang pertama, yaitu istiqbalul qiblah, di sini kita sampaikan terlebih dahulu tentang at-ta'rif bis shalah, yaitu pengertian apa itu salat. Ta'rifus shalah nggak ada di kitab ya, belum ada di kitab. Ini kita ambilkan dari syarah Talkhis Sifat Salat Nabi. Ya, syarah Talkhis Sifat Salat Nabi. Jadi buku saku yang pernah kita sampaikan, Sifat Salat Nabi ini ada berapa tipe? Ada 3. Ada yang besar, sedengan, dan kecil. Nah, ini syarah dari kitab yang kecil itu. Ya, syarah dari kitab yang kecil itu. Ta'rifus shalah, pengertian salat secara bahasa itu ada beberapa makna. Ya, salat secara bahasa ada beberapa makna. Yang pertama, kata beliau, ya ini ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Muhammad ibn Mahrus. Kata beliau, salat secara bahasa makna yang pertama adalah ad-du'a. Salat secara bahasa yang pertama maknanya adalah doa. Nanti akan kita jelaskan. Kita sebutkan dulu, kemudian atau nggak apa-apa kita jelaskan dulu.
Salat maknanya secara bahasa yang pertama adalah doa. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah menegur Nabi SAW ketika Nabi ingin mendoakan orang-orang munafik yang mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan ayat 100 berapa ini? 103, yaitu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mendoakan orang-orang yang membayar sedekah. Ya, untuk mendoakan orang-orang yang membayar sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka zakat. Tutahhiruhum, yang zakat ini bisa mensucikan mereka, bisa membersihkan mereka. Wa sholli alaihim, dan sholatlah kepada mereka. Maksudnya sholat disuruh apa? Disuruh mensolati mereka? Enggak, mendoakan mereka. Ya, sama juga di surat At-Taubah sebelumnya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum." Dan janganlah engkau sholat atas mereka sama sekali. Maksudnya sholat di situ mendoakan. Jangan kau mendoakan mereka. Jadi nggak boleh mendoakan orang kafir yang sudah mati. Wassalatu du'a li'annaha mustamilatun 'ala du'a. Dan sholat yang kita kerjakan, yang dari takbir sampai salam, itu juga sejatinya doa. Bahkan terkumpul di dalamnya berbagai macam doa-doa. Bal awwaluha du'a wa huwal istiftah wa akhiruha du'a. Salat diawali dengan doa, yaitu doa istiftah, dan diakhiri juga dengan doa. Sebelum salam kita juga berdoa. Kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tasyahhudil akhir yata'awwadzu billahi min arba'. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW ketika duduk di tasyahud akhir, Nabi berlindung dari 4 hal. Ya, duduk di tasyahud akhir, Nabi berdoa, minta kepada Allah agar Allah melindungi dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabi al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya. Wa taqulu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tsumma tasyahhada wa shalla ala nafsihi wa da'a." Kemudian Nabi ketika tasyahud akhir, Nabi bersolawat atas dirinya sendiri. Jadi Nabi itu ketika tasyahud akhir, Nabi juga mengucapkan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad, juga mengucapkan solawat juga. Jangan mentang-mentang beliau Rasulullah kemudian tidak solawat atas dirinya, enggak, karena ini syariat. Wada'a, baru kemudian beliau berdoa. Wa fil hadits thumma la yatakhayyar minad du'a a'jaba ilaihi. Nabi SAW mengatakan, kemudian hendaklah kalian itu memilih doa-doa yang diinginkan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kata beliau, yang kedua, as-shalah bimaknal qiraah. Secara bahasa, salat itu pengertiannya yang kedua, yaitu bermakna qiraah. Kata beliau, as-salatu bimaknal qiraah, wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 110. Allah mengatakan di akhir-akhir surat Al-Isra. Kata Allah, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Itu yang terakhir itu. Kata Allah, "Wala tajhar bi salatika." Janganlah engkau keraskan bacaanmu.
Wala tukhafid biha, tapi juga jangan pula kau lirihkan bacaanmu. Akan tetapi wabtaghi baina dzalika sabila, dan pilihlah di antara keduanya. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika membaca sesuatu, jangan terlalu dikeraskan dan juga jangan terlalu dipelankan. Sehingga ada orang baca Quran cuman gerak bibirnya saja, tidak mengeluarkan suara. Enggak, maka pertengahan antara keras dan lirih. Kemudian yang ketiga, secara bahasa, salat itu maknanya adalah as-salah huwa wastud dhahr. Salat itu artinya adalah secara bahasa ini ya, yaitu pertengahan punggung. Ya, salat itu secara bahasa juga artinya pertengahan punggung. Minna au min kulli dhi arba', baik itu punggungnya manusia atau punggungnya hewan yang berkaki 4. Likaunika tuharrikuhu fis salati syadidan walidha kana min arkaniha istiwa'udh dhahr. Oleh karenanya ada kaitan juga antara sholat yang kita kerjakan dengan sholat yang artinya punggung. Yaitu di antara rukun sholat itu harus meluruskan apa? Punggung. Ya. Kemudian yang keempat, was-sholatu fil lughah minas siliyyi bin nar, yakni alana bin nari syai'. Di antara makna salat secara bahasa yaitu dilunakkan oleh api. Yaitu secara bahasa dilunakkan oleh api. Makanya dalam bahasa Arab, kalau Anda mungkin pernah jalan-jalan ke restoran di Saudi misalnya, ada salah satu menu itu namanya ad-dajjajah al-misliyah. Ya, ad-dajjajah al-misliyah, yaitu ayam yang dipanaskan sampai akhirnya lunak. Ya, ayam yang dipanaskan sampai akhirnya lunak, ayam lunak lah istilahnya. Itu ada salah satu menu itu. Di dalam Al-Quran Allah juga menggunakan kata-kata sholah ini untuk menunjukkan bahwa orang yang diazab di neraka itu dilunakkan, dihancurkan dengan api tersebut di neraka. Misalnya Allah mengatakan tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla, ya sayasla, maka dia akan dibakar sampai lunak itu di neraka. Sayasla naran dzata lahab. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah telah jelas kebenaran atasnya, kemudian dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya, dan di akhirat kami bakar, wa nuslihi jahannam, kami bakar dia di neraka jahannam. Ya, ini secara bahasa. Nah, apa kaitannya dengan salat? Kata beliau, fa idza sulliya syai'un bin nar yakni layyin li'anna min arkaniha al-lin wal khusyu'. Kaitannya dengan salat yang kita kerjakan yaitu tadi sesuatu yang dibakar dengan api akan menjadi lunak. Maka di antara syarat atau di antara rukun salat adalah al-lin, khusyuk. Ya, hati menjadi lunak, hati menjadi lembut tatkala salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika salat dalam kondisi khusyuk. Kemudian barulah yang kelima, salat itu maknanya adalah salat yang syar'iyah. Ya, salat yang syar'iyah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, salat yang dimaksud di situ adalah bukan yang 4 tadi, tapi salat yang dimaksud dalam ayat tadi surat Al-Baqarah yaitu salat yang syar'iyah.
yaitu yang dimulai takbir dan diakhiri dengan assalam. Maka secara istilahnya, secara pengertian syar'inya, salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin makhsusatin miftahuha at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim ala syara'ita makhsusatin. Salat pengertiannya adalah sebuah penghambaan diri kepada Allah, sebuah ritual penghambaan diri kepada Allah dengan ucapan, ya, dengan ucapan-ucapan dan dengan gerakan-gerakan tertentu. Dibuka dengan kesucian, kemudian ihramnya adalah takbir dan tahallulnya adalah salam. Ya, tahallulnya adalah salam. Kemudian semua itu terikat dengan syarat-syarat secara khusus. Ini hanya pengertian secara istilah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ahlus Sunnah itu tidak terlalu bingung masalah ta'rif, masalah definisi pengertian seperti ini. Jangan terlalu dipikiri, dihafalkan, kemudian sibuk dengan ta'rif-ta'rif. Tapi ulama mendefinisikan begini, ulama ini mendefinisikan begini. Enggak, karena ta'rif itu hanya sebatas pengenalan singkat. Ya, ta'rif itu hanya sebatas pengenalan singkat, sehingga ketika Anda dikenalkan, itu Anda ngeh dengan apa yang akan dikenalkan itu. Maka namanya definisi itu tidak mencakup secara umum. Tadi pengertian sholat tadi yang saya sebutkan, apakah mencakup semua sholat secara umum, secara keseluruhan? Enggak. Ada orang mu'alaf misalnya, ada seorang mu'alaf, dia mau masuk Islam atau dia sudah baru masuk Islam, dia tanya kepada antum, sholat itu apa? Kemudian antum bawakan tadi definisi dari yang saya sebutkan tadi. Sholat itu adalah sebuah ritual ibadah penghambaan diri kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. Kuncinya adalah kesucian, tahallulnya adalah takbir, kemudian ihramnya adalah takbir, tahallulnya adalah salam, ya, kemudian diikat dengan syarat-syarat tertentu. Baik, mu'alafnya paham nggak? Bisa sholat langsung nggak? Oh, ngono toh sholat, ya wis. Apa langsung dia bisa mengerjakan sholat? Tidak. Ya, maka ini hanya sebatas pengenalan, ya, introduction, pengenalan saja. Jangan terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Tadi disebutkan ihramnya itu takbir, tahallulnya adalah salam. Kenapa saya pakai bahasa ihram dan tahallul? Karena memang ketika seorang takbir Allahu Akbar, makanya disebut takbiratul ihram, yaitu ketika Anda takbir Allahu Akbar, maka berarti status Anda sebagai seorang muhrim. Apa maksudnya seorang muhrim? Orang yang diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi pembatal sholat, perkara-perkara yang di luar sholat. Terhitung sejak kapan? Takbir itu haram hukumnya Anda melakukan perkara-perkara di luar sholat. Kemudian baru halal kembali Anda melakukannya ketika kapan? Salam. Sebelum takbir Anda boleh nggak minum air? Halal nggak Anda boleh minum air? Boleh. Makan, ngobrol sama orang, boleh nggak? Boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, maka minum jadi apa? Haram. Makan jadi haram, buka WA jadi haram, ngobrol jadi haram, dan seterusnya. Anda baru diperbolehkan untuk minum, makan, ngobrol, dan seterusnya ketika kapan? Salam. Disebut apa tadi? Tahallul. Maka sama seperti orang yang melaksanakan umrah atau haji. Ketika dia sampai di mikot, kemudian dia mengenakan pakaian haji atau umrah, dan dia kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka terhitung sejak saat dia mengucapkan itu, haram baginya melakukan pembatal-pembatal umrah. Apa misalnya?
langsung kumpul bahasanya. Yang pasti. Iya, benar memang ya, mengumpuli istri. Kemudian mengenakan pakaian-pakaian bukan dijahit, pakaian-pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Dijahit nggak apa-apa selama itu tidak membentuk lekukan tubuh. Yang nggak boleh itu yang membentuk lekukan tubuh meskipun nggak dijahit. Ya, meskipun nggak dijahit, tapi kalau membentuk lekukan tubuh nggak boleh. Yang perempuan maksudnya tuh? Laki. Yang laki. Oh, ihram itu. Iya, ihram kan hanya sebatas kain. Iya. Kain yang tidak membentuk lekukan tubuh kainnya ini. Jadi nggak ya kayak gini kan bentuk tangan ini. Ini kainnya kan bentuk tangan. Kalau misalnya tadi dikatakan nggak dijahit, ada pabrik bikin baju tanpa jahitan, bisa nggak? Bisa. Apa boleh dipakai buat umroh? Kalau jahitan nih, seperti gini bajunya. Ini ada jahitan ini. Ini ada pabrik saking pinternya bikin baju nggak ada jahitannya bajunya itu, nyambung kabeh. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Berarti yang benar bukan ada jahitannya, tapi ada membentuk lekukan tubuh. Anda bisa minta kertas kosong. Selama ini memahaminya begitu. Apa yang ada jahitannya? Iya. Wow. Segini juga. Atas gitu. Iya, yang nggak dipakai nggak apa-apa. Enggak. Nanti jebol itu, Pak. Enggak. Sebelah belakang. Ini akhirnya jadi bahas umroh ini. Enggak, bahasa desain. Desain baju. Baik, mana tanya sama antum. Kalau gini hukumnya boleh nggak dipakai buat ihram? Kegedean ini. Ini kain putih ya. Ini kain putih. Kertas, Ustaz. Ya, kertas, tapi ibarat kain putih. Ibarat kain putih yang ihram biasanya itu. Antum kalau umrohnya dapat, dibolongi tengahnya. Ya, dibolongi. Terus dimasukkan kepala. Yes. Ya, tapi nggak gini nanti kan jatuh dia. Nah, yes. Udah umroh dia dengan pakaian seperti itu. Enak gak ucul-ucul? Tapi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nggak ada jahitannya loh ini. Karena lehernya itu. Nah, membentuk leher, membentuk lekukan tubuh, nggak boleh. Makanya nggak boleh membentuk lekukan tubuh. Makanya pakai celana dalam, terus pakai apa? Celana pendek apalagi? Kaos kutang. Ya, kaos kutang nggak boleh. Baik. Anda nggak boleh memakai pakaian seperti itu. Kemudian tidak boleh menikah, melangsungkan akad nikah, tidak boleh memakai parfum, ya kan? Tidak boleh memakai parfum dan seterusnya dari larangan-larangan umroh. Tapi itu dilarang. Nah, kapan Anda dihalalkan lagi larangan-larangan tersebut? Ketika tahallul. Makanya namanya tahallul. Tahallulnya haji atau umroh dengan apa? Cukur. Ya, tapi kalau tahallulnya sholat, salam. Paham ya istilah ini ya? Kita di sini penulis memperinci, memperinci definisi yang disebutkan tadi. Gak apa-apa, ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Tadi pengertian sholat yang pertama adalah at-ta'abbud lillah, yaitu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tujzi'u salatun bila niyah kama law nawa ghairaha fasallaha. Maka kalau itu adalah sholat, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, maka sholat tidak sah apabila tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang yang sholat dengan niat-niat yang lain, ya, sholat dengan niat-niat yang lain. Ya, hadisnya ma'ruf, innamal a'mal binniyat.
Niat di sini kemudian kata beliau fil qalb, dan melafalkan niat itu termasuk bid'ah di dalam agama. Sebagaimana nanti ada penjelasan khusus dalam bab sifat salat Nabi tentang niat, di mana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani membantah statement sebagian orang yang mengatakan bahwa niat itu dengan lafal. Ya, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah makmuman arba'a raka'atin Di masjid Al-Hakim. iya Lupa sih. kurang lengkap ini. Di sop pertama lagi. Enggak kayak gitu mana. Fis saffil awal, ya, wara al imam, belakang imam, ya, fi janibi fulan, di sampingnya fulan. Jadi lengkap itu. Ya, bi thawbi hada, dengan baju ini, fis saati, di jam sekian dan sekian, lillahi ta'ala. Penutupnya keren. Dan saya ngelihat orang-orang yang demikian itu lama takbirnya, gak takbir. Begitu takbir mengangkat tangan, gak situ. Karena belum membayangkan Allahnya, Ustaz. Oh iya. Terus lafalkan niat lagi, usolli fardhu. Saya di sebelahnya, jadi gak khusyuk. Satu Gak rakaat sholat. Belum Tapi satu. enggak, subhanallah. Tapi ketika imamnya sudah mau ruku, isok langsung. Sahih jamaah. Begitu imamnya sudah mau ruku, langsung Allahu Akbar. Kaget mang dulu. Untungnya nggak mari salam takbir. Iya, bingung orang-orang kayak gitu. Baik. Kemudian kata beliau, bentuk ibadah kepada Allah salat itu. At-ta'abbud lillah bi aqwalin wa af'alin makhsusah, yaitu dengan ucapan dan perbuatan yang sudah dikhususkan di dalam syariat. Maka kalau salat itu ucapannya dan gerakan-gerakannya itu khusus, fala yushra' fiha syai'un min kalamin nas, maka tidak disyariatkan ucapan-ucapan lain dari ucapan-ucapan manusia di dalam salat itu. Illa ma kana yushra' fi maslahatiha wa fi iqamatiha, kecuali apabila memang ada maslahat, seperti seorang misalnya berdehem ya, ketika ada maslahat baru diperbolehkan, hanya sebatas seperti itu. Atau juga seperti hadis Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami, bainama ana fis saf idza atasa rajulun ila janibi faqultu yarhamukumullah faramaqani alqaum bi absarihim. Panjang. Tapi ini tentang hadis seorang yang ditegur gara-gara dia menjawab ucapan orang yang bersin. Ya, menjawab ucapan orang yang bersin. Nabi SAW mengatakan, hadhihi shalah la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya dzikrun wa tasbihun wa qira'atu Qur'an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sesuatu apapun dari ucapan-ucapan manusia. Karena di dalam salat ini hanyalah zikir, bertasbih kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, salat itu juga af'al, perbuatan-perbuatan, seperti qiyam, ruku', sujud, ya, kemudian takbir dan seterusnya. Miftahuhat tahur, kuncinya salat, pembukaannya salat itu adalah suci, ya, bersuci. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadath. Ya, apabila salah seorang di antara kalian berhadath sampai dia berwudu kembali. Kemudian takbir sama salam ini sudah kita singgung tadi.
Taib. Kemudian fardu as-salawatil khams, diwajibkannya salat 5 waktu. Taib. Salat 5 waktu diwajibkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ketika malam Al-Isra wal Mi'raj. Fakanat khamsina shalah. Sebelumnya salat itu difardukan 50 waktu. Ya, 50 kali. Thumma khuffifat fasarat khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Kemudian diringankan oleh Allah menjadi 5 kali sehari semalam. Wa hadza tsabitun fis sahihain. Dan salat 5 waktu ini dalam sehari itu ditetapkan di dalam Sahih Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Kemudian ada syubhat. Sebutkan dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa salat itu 5 waktu. Ya, di sini disebut oleh beliau, laisa fil Qur'an annaha khamsun. Tidak ada di dalam Al-Qur'an satupun dalil yang menyebutkan salat itu 5 waktu. Dan sebagian orang meyakini hal tersebut. Maka jawabannya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 114. Benar, surat Hud apa bukan ini? Surat Hud ayat 114. Iya, dan laksanakan salat. Waqimus. Oh ya. Nah, benar di sini terjemahannya perjelas sama penerjemahnya. Allah mengatakan wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kerjakanlah salat tarafayin nahar, pada 2 siang, wa zulafan minal lail. Ya, wazulafan minal lail, dan pada permulaan malam. Ini yang menyebutkan bahwa kata mereka salat itu 3 waktu saja, karena Allah menyebutkan tarafayin nahar, salatlah kalian pada 2 siang dan 1 permulaan malam. Kata para ulama, beliau di sini menyebutkan wat tarafan Ithnan, yakni fihima salatan. Allah menyebutkan torofan, torofain an-nahar. Torof itu artinya 2 berarti. Ya, 2. Berarti masing-masing ada 4 salat. Ya, ujung 2 dan ujung 2. Torofain, 2 ujung. Ya, 2 ujung dan 2 ujung. 2 ujung siang dan 2 ujung setelahnya. Ya, 2 ujung petang. Wazulafan minal lail. Berarti di sini disebutkan kata beliau wazulafan jama'. Zulaf itu adalah jama'. Ya, bentuk jama'. Wa aqallul jama' fi lughatil Arab 3. Dan jama' itu minimal 3. Afwan, saya ulangi. Mungkin penjelasan saya kurang ribet. Tarafayin nahar 2 salat. Ya, tarafayin nahar 2 salat, kemudian ditambah zulafan. Zulafan ini jamak. Berarti jamak itu minimal 3. Ditambah 2 tadi berapa? 5. Ya, 2 ditambah zulafan 5. Kalau antum bingung gini. Dalam bahasa Arabnya, nggak belajar bahasa Arab repot. Dalam bahasa Arab misalnya seseorang disebut dengan rojulun. Ya kan, rojulun, 1 orang, 1 orang. Kalau 2 orang disebut rojulan. Ya, rojulan. Tapi kalau 3 orang, rijal, disebut dengan rijal. Itu jamak. Nah, berarti jamak itu minimal berapa? 3. Maka ketika Allah menyebutkan wazulafan minal lail,
Dan sholat di waktu malam, ya sholat yang ada di dalam malam, maka itu mencakup maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan wa tarafayn nahar, sholat 2 siang, itu adalah zuhur dan asr. Ya, ini kata para ulama. Maka berarti dari dalil ini sholat itu 5. Kemudian dalil kedua, taruhlah memang di dalam Al-Quran tidak ada yang secara gamblang menyebutkan sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada nggak ayat yang menjelaskan 5 sholat itu secara berurutan? Nggak ada. Maka cukuplah hadis Nabi SAW. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengambil hadis Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Nabi kepada kalian, ambil. Maka di situ ketika kita mengambil bahwa salat itu 5 waktu hanya berlandaskan hadis Nabi SAW, maka otomatis kita mengikuti Quran. Karena Quran memerintahkan kita untuk mengambil hadis Nabi SAW. Kemudian ahamiyatus shalah wa fadliha, urgensi salat dan keutamaan salat. Ya, urgensi salat dan keutamaan salat. Salat, kata beliau, termasuk di antara rukun Islam, bahkan dia rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Sebagaimana Nabi mengatakan, bunyal islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadah la ilaha illallah wa iqamah as-salah, dan mendirikan salat. Wa hiya amudul Islam, dan salat itu juga termasuk tiang Islam. Wa afdalul a'mal ba'da syahadah, dan salat itu termasuk sebaik-baik amalan setelah syahid fisabilillah. Wa hadha yadullu dalalatan wadihatan ala mahabbatillahi ta'ala laha. Ini semua menunjukkan bahwa Allah begitu cinta dengan ibadah salat. Bahkan ibadah salat tetap diwajibkan kepada siapapun sepanjang dia masih memiliki ruh dan dia masih memiliki akal. Meskipun dia dalam kondisi sakit yang parah, selama ada ruh dan dia masih sadar, tetap wajib salat nggak? Tetap wajib salat. Ya, meskipun sudah parah, iso mek kedip dok. Jamaah, ada pasien sudah parah kondisinya, katakanlah kecelakaan, afanillah wa iyyakum. Parah kondisinya, nggak bisa gerak sama sekali kecuali kedip. Bayangkan, mulutnya nggak bisa gerak, kecuali kedip gini dok. Tetap wajib sholat nggak? Tetap masih sadar dan masih ada ruh di situ. Bahkan ketika nanti disebutkan dalam kondisi perang sekalipun tetap diwajibkan sholat. Yang disebut dengan salat khauf. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut dalam kondisi yang ketakutan dalam kondisi perang, maka salat dengan berjalan. Melaku salat itu. Ya, ini menunjukkan ahamiyah as-shalah, pentingnya masalah as-salat. Dan salat diwajibkan kepada Nabi SAW dan umatnya itu langsung wahyu dari Allah. Satu-satunya ibadah yang mana kewajibannya langsung diberikan kepada Nabi dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril adalah salat. Beda dengan puasa, zakat, Nabi mendapatkan kewajibannya itu lewat Jibril. Tapi kalau salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Wa fihan syirahus sadar, dan di dalam salat itu ada kelapangan dada. Dada menjadi lapang. Ya, dada menjadi tentram, menjadi damai ketika melaksanakan salat. Wa qurratul ain, dan pandangan mata menjadi sejuk. Wan zijari anil fahsya wal munkar, dan salat itu bisa menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Wahia awwalu ma yuhasabu alaihil abd, dan salat adalah perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian alaman tajibus salat, kepada siapa salat itu diwajibkan. Tajibu ala kulli muslim mukallaf, diwajibkan atas setiap muslim yang telah terkena beban syariat. Ya, dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Hurrin au abdin, baik dia seorang budak ataupun orang yang merdeka. Muqimin au musafir, baik dia itu mukim ataupun dia safar. Sahihin au maridin, baik dia itu sehat ataupun sakit. Ya, fi silmin au harbin, baik ketika kondisi damai atau kondisi perang. Tuh, tetap wajib apa? Salat. Yajibu alaihi ada'u khamsi salawatin fil yaumi wal lailah. Kondisi-kondisi tadi tetap diwajibkan seorang melaksanakan salat tersebut. Wa hadhihi salawatul khams hiyal wajibatu bihaqqil Islam, fama zada 'alaiha fahuwa tatawwu'. Salat yang 5 waktu inilah yang diwajibkan di dalam Islam. Dan selebihnya maka itu disebut dengan salat tatawwu'. Ya, salat-salat yang sunnah. Maka sepakat para ulama yang wajib hanya 5 salat ini. Adapun salat-salat yang lain itu ada beberapa ulama yang mewajibkannya juga, seperti salat Aid. Khilaf di antara para ulama apakah salat Aid ini wajib atau sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah muakkadah. Demikian juga kemarin salat gerhana. Kalau kita lihat ada ulama-ulama yang berpendapat salat gerhana ini wajib hukumnya. Ya. Adapun yang disepakati tidak ada silang pendapat di dalamnya, yaitu salat yang 5 waktu. Kemudian tadi kata beliau bahwa sholat ini diwajibkan atas setiap muslim. Maka dengan demikian kafir wajib sholat nggak? Tidak diwajibkan sholat. Bukan berarti terus kalau mereka nggak sholat, ketika itu mereka nggak mendapatkan dosa, nggak, mereka dapat dosa yang mereka sudah mendapatkan dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat. Orang kafir ini kan nggak sholat, jangan dibilang dosa yo arek iku yo nggak sholat tuh. Kafir dia. Maka kita katakan dia mendapatkan dosa yang lebih besar daripada cuman sekedar meninggalkan sholat. Dosa apa? Kafirnya. Iya, itu lebih besar daripada meninggalkan sholat. Ya, maka orang kafir tidak diwajibkan sholat. Maka kalau tiba waktu sholat, sudah jangan ngajak orang kafir. Ya, lagi bisnis misalnya, dengar panggilan adzan, tahu ini kafir, dijak sholat. Sholat ya, syahadat dulu baru sholat. Kemudian mukallaf, yaitu yang terkena beban syariat. Maka dengan demikian orang atau anak kecil yang belum baligh itu tidak dibebankan syariat, sehingga bagi mereka tidak wajib sholat. Fala tajibu 'alas shaghir, maka tidak diwajibkan atas anak-anak kecil hatta yakbur, sampai mereka dewasa. Walakin, tapi kalau anak kecil melakukan sholat, yujar wa yuthabu ala fi'liha, dia mendapatkan pahala karena sholatnya. Ya, anak kecil yang melaksanakan sholat meskipun nggak wajib, tapi kalau dia sholat tetap mendapatkan pahala. Sama seperti haji. Haji, anak kecil wajib nggak? Nggak wajib. Ketika anak kecil ikut melaksanakan haji, ini kita bicara anak kecil yang sudah tamyiz ya. Kalau anak kecil yang belum tamyiz ya gak perlu apa-apa. Ini anak kecil yang sudah tamyiz, artinya dia sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diajarkan. Umur berapa kira-kira? 7 tahun, sak durunge wis seru. Anak-anak umur 4 tahun wis iso. Iya, diajar-ajari sudah bisa. Ya, 4 sampai 5 tahun lah. Ketika itu sang anak ini dia diajari manasik haji atau ya manasik haji, diajarkan kepada dia. Sampai akhirnya dia melaksanakan prosesi ibadah haji dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya sempurna.
maka dia selesai melaksanakan ibadah haji, dapat pahala nggak? Dapat pahala karena hajinya itu. Tapi nanti kalau sudah balik, dia masih tetap wajib haji atau sudah gugur kewajiban hajinya? Tetap wajib haji. Ya, tetap diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Tapi ini kata beliau, wa qad istadalla Ibnu Taimiyah bihadhil ayat ala anna as-sabi yujar. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, sesungguhnya kami tidak akan menelantarkan pahala orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang telah berbuat kebaikan tidak akan ditelantarkan sama Allah, tapi pasti diberi balasan, diberi pahala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat tadi bahwa anak kecil itu mendapatkan pahala karena ibadah yang mereka kerjakan. Tuh, tadi ada yang kelewatan ini berarti. Kullu muslimin mukallafin aqil, yaitu yang berakal. Ya, kelewatan tadi ya. Ya, yang berakal. Maka kalau berakal, keluar darinya orang gila, kemudian orang yang tertidur, kemudian anak kecil yang belum tamyiz, atau anak kecil sudahlah tadi, nggak usah dimasukkan sini. Orang yang tidak berakal, kemudian orang yang tertidur. Ya, ini lagi ya, apa lagi? Pikun, naam, barakallahu fiik, pikun. Maka tidak diwajibkan sholat orang yang gila, kemudian orang yang tertidur, dan orang yang pikun, sampai dia sadar dari gilanya, sampai dia terbangun dari tidurnya, atau sampai dia ingat dari pikunnya. Ini sama. Maka orang yang tertidur, kata beliau, fa innahu yusalliha matastaiqadha. Orang yang tertidur, dia melaksanakan sholatnya ketika dia kapan? Bangun dari tidurnya. Nabi mengatakan, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha waqta dzikriha la kaffarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya, atau dia kelupaan dari sholatnya, maka hendaklah dia sholat di waktu dia ingat. Ya, tidak ada kafarah sholat kecuali itu. Ya, tidak ada kafarah sholat kecuali. Jadi kalau memang sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada kafarah. Ini kita bicara yang lupa atau tertidur. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada kafarah. Yang ada taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang yang melakukan talbis, ketiduran, tapi memang niatnya untuk meninggalkan sholat. Ya. Seorang misalnya dia mengetahui bahwasanya kalau saya tidur, ya maka saya akan kebablasan sholat. Nah, apalagi maring ini Piala Dunia. Meni ya, besok ya. Iya. Apalagi sebentar lagi Piala Dunia. Selesai nonton bola itu sudah mepet waktu subuh biasanya. Hanya tinggal setengah jam atau 1 jam subuh. Baik. Kalau dia tidur dalam kondisi ket mambengi melean, maka secara kebiasaan bablas nggak kira-kira subuhnya? Bablas. Maka ketika itu dia sengaja tidur supaya nanti bablas bisa sholat ketika bangunnya. Ternyata bangunnya nanti jam 10. Terus dia membawakan hadis ini. Barang siapa yang ketiduran sholat, maka hendaklah dia sholat ketika kapan? Ketika dia bangun. Ya, ketika dia bangun dari tidurnya. Maka tadi malam saya tidur habis nonton bola. Maka kita jawab, itu tidurmu sengaja. Itu tidur yang disengaja. Kenapa? Karena kau tahu bahwa secara kebiasaan kondisimu ngantuk, capek, kemudian kau tidur, sedangkan subuh sudah tinggal beberapa saat lagi. Secara kebiasaan bablas kau.
Maka yang diberi uzur adalah seorang yang mungkin dia malam begadang, tapi bukan bola ya. Apa kerja misalnya, semalaman dia begadang, kemudian setengah jam sebelum azan subuh selesai pekerjaannya, mau tidur nanggung, karena pasti apa? Bablas. Maka akhirnya pun dia bertahan, entah dia mungkin baca Quran ya, atau mungkin dia baca-baca, atau mungkin dia nonton kajian, apalah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tapi ternyata gak kuat motonya, belum tidur. Maka yang seperti ini apa berarti? Ma'fu, dikasih udzur. Karena sudah ada apa? Sudah ada usaha bagi dia untuk menjaga dirinya jangan sampai tidur. Tapi ternyata tetap dia nggak kuasa menahan ngantuknya. Bablas. Iya, loh, orang ngantuk, merem sedikit ini wis hilang nggak? Hilang jamaah. Iya, hilang. Kita dulu pernah ya pengalaman ya. Kita bangun biasanya 15 menit, 30 menit sebelum subuh. Kita bangun itu. Ya 15 menit lah sebelum subuh. Sudah dekat waktu subuh kita bangun. Bangun ini sudah. Kemudian saya duduk di kasur. Biasanya saya murojaah kembali apa yang saya baca ketika sholat subuh itu. Ya, saya murojaah kembali. Saya murojaah, saya pilih apa waktu itu surat Al-Mulk kalau nggak salah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Itu saya baca ulang tanpa ngelihat mushaf. Ya, untuk memantapkan hafalan supaya nanti ketika jadi imam tidak salah-salah. Ya sudah saya baca sambil mata terpejam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Sudah sampai selesai ayat, sudah sampai selesai surat, akhir surat, ternyata tidak ada yang salah. Begitu melek, padang wisan. Iya, sudah jam 7 kalau nggak salah. Gitu melek sudah langsung siang ya, Wah. Padahal saya masih ingat itu. Saya barusan baca sini surat Al-Mulk. Hanya berapa menit. Ya, tapi ternyata itu sudah berjam-jam. 3 jam itu berarti itu. Surat Al-Mulk 3 jam toh. Ya, karena merem sedikit itu sudah hilang. Tapi makanya seperti tadi dapat udzur. Tapi kalau memang sengaja tidur, ini yang tidak mendapatkan udzur. Kemudian kata beliau di sini, orang yang atau anak yang masih kecil, ya anak yang masih kecil hendaklah diajak atau diajarkan kepada mereka sholat, meskipun mereka belum diwajibkan sholat, orang tua mengajarkan sholat kepadanya. Nabi mengatakan muru auladakum bis sholah, ajarkanlah atau perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'a, atau tatkala ketika sang anak berusia 7 tahun. Wahum abna'u sab'a, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribu ala tarkiha wahum abna'u asyr, dan pukullah mereka tatkala meninggalkan sholat ketika usia mereka 10 tahun. Ya, maka tapi pukulan di sini bukan pukulan yang membuat memar, bukan pukulan yang membuat luka, bukan pukulan yang mengeluarkan darah, tidak. Tapi pukulan-pukulan yang mendidik. Ya, pukulan-pukulan yang tidak membekas atau mendidik. Dan maka hendaklah orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak itu pendidikannya itu adalah dengan mencontoh orang tuanya. Dia pendidikannya bukan pengajian-pengajian seperti bapak-bapaknya gini, bukan. Tapi anak-anak pendidikannya yang paling besar pengaruhnya itu adalah mencontoh orang tuanya. Maka kalau anak laki-laki, ajak orang tuanya, mengajak dia ke masjid, sepanjang memang anak laki-laki tersebut masih bisa untuk diatur di dalam masjidnya, diawasi oleh orang tuanya. Kalau itu anak-anak perempuan, maka hendaklah ibunya mengajarkan sholat di rumah.
atau menampakkan sholatnya di rumah, atau bapak-bapak ketika sholat sunnah, maka sholat di rumah supaya dilihat, ditiru sama anak-anaknya. Ya, ini pendidikan sholat bagi anak-anak. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mukaddimah dari beliau tentang ta'rifus shalah, tentang pengertian sholat dan rincian-rincian yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan tentang istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Ya, ini bab pertama yang ada di kitab ya. Istiqbal kiblah, menghadap ke kiblat. Tapi saya kira ini ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.